액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo teman-teman, di sini aku bakal jelasin sedikit soal program kasir yang kemarin sempat aku buat. Itu diawali login. Login itu diawali sama .php session start. Habis itu session start. Session start adalah memulai sesi PHP. Sesi ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang login agar bisa dikenali di halaman lain. Habis itu if user $session kasir untuk mengecek apakah session dengan nama kasir sudah ada, artinya pengguna sudah login. Habis itu header lokasinya di home PHP. Jika sudah login, pengguna langsung diarahkan ke halaman home PHP. Fungsi exit yaitu menghentikan eksekusi script agar tidak melanjutkan menampilkan halaman login. Ini untuk bagian HTML-nya. PHP di HTML itu mengecek apakah ada parameter yang error di URL. Habis itu $get error. Itu di sini. Nah, ya. Ini $get error. Jika ada tampilan pesan error dalam paragraf dengan kelas error pesan, fungsi HTML special chars tutup kurung dan tutup buka dan tutup kurung digunakan untuk mencegah serangan XSS dengan mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Jadi ini tadi. Habis itu from action yang dimana teksnya home PHP method post. From login yang akan mengirim data ke file home PHP menggunakan method post atau data tidak terlihat di URL. Input username dan password dengan atribut required agar wajib diisi sebelum submit. Setelah itu ditambahkan button type submit, teksnya login button. Button itu kayak dapat diartikan tombol ya. Terus sini CSS-nya. Nanti hasil akhirnya kayak gini. Ini login, masukkan username. Login. Nah, setelah itu kita lanjut ke home PHP. Home PHP itu diawali kayak tadi .php. Session start itu mengawali. Habis itu if user $session user header lokasinya di indeks PHP. Itu berfungsi untuk mengecek apakah session user belum di-set atau yang artinya pengguna belum login. Jika belum, pengguna langsung diarahkan ke halaman indeks. Biasanya halaman login. Ini untuk style CSS-nya. Terus ya kurang lebih seperti itu. Nih, H2 ini untuk judul di home PHP-nya. Terus selamat datang. UL itu urutan atau enggak daftar. LI itu berfungsi untuk list, di mana berisi manajemen barang, transaksi, dan logout.
hasil akhirnya seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke manajemen barang, ke barang PHP. Barang PHP itu diawali php.php include koneksi PHP. Itu menghubungkan file PHP dengan database MySQL menggunakan file koneksi PHP. Koneksi PHP biasanya berisi kode untuk membuat koneksi ke database dan menyimpan koneksi tersebut dalam variabel $conn. Ini untuk proses tambah data barang, ada if, insert, $post, tambah. Isinya ada kode, nama, harga. Untuk $post, tambah. $post tambah tuh ini untuk mengecek tombol submit dengan nama, tambah, dan post tambah itu kayak tombol tambah tuh. Terus kode itu menyimpan nilai input kode barang dari from. Terus habis itu nama menyimpan nilai input barang dari from form. Harga menyimpan nilai input harga barang dari form. Ralat tadi nama itu untuk menyimpan nilai input nama barang dari form. Yang kode tadi kode. Setelah itu check untuk menyimpan hasil query untuk mengecek apakah kode barang sudah ada di database. Select from barang where kode. Setelah itu jika tombol tambah ditekan, ambil data dari from dan cek apakah kode barang sudah ada di tabel. Setelah itu ini proses hapus data barang. Itu diawali if insert $get hapus. $get hapus itu mengambil parameter hapus dari URL berisi kode barang yang akan dihapus. $kode itu menyimpan kode barang yang akan dihapus. Itu prosesnya, jika parameter hapus di URL, hapus data barang berdasarkan kode tersebut. Setelah hapus, redirect ke halaman barang PHP agar data terbaru tampil. Setelah itu mengambil data barang. Select from barang. Jadi ini. Itu variabelnya $barang itu menyimpan hasil query seluruh data dari tabel barang. Data ini digunakan untuk menampilkan daftar barang dalam tabel dan juga untuk opsi pemilihan barang di from transaksi. Ya kayak tadi. Terus habis itu ini untuk style CSS-nya.
Ini untuk halaman judul, ini untuk urutan di barang PHP, dan ini untuk tombol button tambah, dan ini untuk judul data barang, tabel, terus ada kode, nama, harga, dan aksi. Aksi itu sama aja kayak hapusnya tadi. Terus tambah. Jadi hasil akhirnya kayak gini. Tanya ini apa aja? Nama barang, kita coklat, harga, tambah, cek. Ini sudah masuk dan ini bisa dihapus. Aku mau hapus Oreo nih, bisa. Oke. Hapus, nggak ada Oreo-nya. Habis itu ini transaksinya. Terus lanjut ke transaksi. Itu diawali juga tadi .php. Bagian PHP itu mengambil data barang dari database. Include koneksi PHP. Include koneksi PHP itu menghubungkan file dengan database MySQL melalui file koneksi. Ini dolar barang sama dengan MySQL query $conn select from barang. Dolar barang itu variabel yang menyimpan hasil query untuk mengambil semua data dari tabel barang. Data ini nantinya digunakan untuk mengisi pilihan drop down barang yang bisa dipilih saat transaksi. Ini untuk bagian CSS-nya. Jadi sama kayak tadi. Ini untuk bagian yang HTML-nya. Sini. H2 ini buat judul halamannya, transaksi. Setelah from method post action, nanti tertujunya setelah transaksi ke struk PHP, struk barang. From method sama dengan post action struk PHP. From yang mengirim data ke struk PHP untuk diproses, misalnya mencetak struk atau menyimpan transaksi. Select name sama dengan barang ID required. Ini untuk drop down memilih barang yang akan dibeli. Data drop down diisi dari database lewat looping PHP. Value adalah ID barang atau unik. Teks menampilkan nama barang. Teks menampilkan nama barang dan harga dengan format rupiah. Input type, number, nama jumlah, placeholder, jumlah, requirement adalah input jumlah barang yang ingin dibeli, wajib diisi dan minimal 1. Ini untuk button type submit bayar. Itu kayak tombolnya. Nanti transaksinya kayak gini. Ini transaksinya satu barang bisanya. Coklat tadi.
ID jumlahnya tuh 34 bayar. Ini struknya. Setelah itu kita ke struk. Struk diawali .php. Ini include koneksi bagian PHP itu proses data transaksi PHP. Ini nanti tertujunya struk itu yang dari transaksi tadi. Terus habis itu ini untuk ID barang, ini untuk jumlah barang yang dibeli tadi, dolar barang, MySQL event ASOS, MySQL query, dolar CONN, sales from barang, where ID. Ini untuk totalan barang dan harga, total barang, harga, dan jumlahnya. Ini untuk yang ID tadi, barang ID itu untuk mengambil barang yang dipilih dari from transaksi. Setelah itu kalau jumlah itu mengambil jumlah barang yang akan dibeli. MySQL query ini. Itu untuk query yang mengambil data lengkap barang berdasarkan ID. MySQL event ASOS itu mengubah hasil query menjadi array asosiatif untuk memudahkan akses data. Dolar total sama dengan dolar barang, harga jumlah itu menghitung total harga berdasarkan harga satuan dan jumlah pembelian. Ini date value time zone set Asia Jakarta itu mengatur zona waktu agar tanggal dan jam sesuai dengan waktu lokal Jakarta. Sesuai, terserah. Tanggal dan jam itu untuk menyimpan tanggal dan jam saat transaksi dalam format yang mudah dibaca. Ini untuk bagian style CSS-nya. Sorry. Jadi ini sama seperti tadi. Ini untuk judul menampilkan struk pembelian. Jadi base strong ini untuk menampilkan tanggal pembelian pada saat itu. Dan ini jamnya juga. Ini untuk barang itu untuk menampilkan nama barang yang dibeli, harga satuan, dan jumlah barang. Untuk harga itu menampilkan total bayar dengan format rupiah dan penekanan warna hijau. Setelah itu fungsi HTML special charge itu digunakan untuk mencegah XSS dengan mengubah karakter khusus menjadi entitas HTML. Untuk fungsi number format itu memformat angka, harga, dan total agar tampil dengan pemisah ribuan sesuai format Indonesia. Ini sesuai. Maaf ya teman-teman, ternyata hasil akhirnya nggak kerekam. Sekian video dari aku, terima kasih. Kalau ada kata yang belibet, maaf ya.